Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto menyatakan program MBG sudah mencapai 44 juta penerima. Hal ini diakui Presiden sebagai prestasi yang patut dibanggakan. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pencapaian program makan bergizi gratis saat meluncurkan sekolah berbasis pembelajaran digital di SMPN 4 Bekasi Senin pagi. Prabowo juga meminta jajarannya tidak merasa puas dikarenakan target MBG dapat tercapai untuk 82,9 juta masyarakat. Alhamdulillah, makan bergizi gratis hari ini sudah mencapai 44 juta. Salah satu prestasi tercepat terbesar di dunia. Selain prestasi yang membanggakan, Prabowo juga menyampaikan capaian tersebut diapresiasi oleh Presiden Brasil Lula da Silva. Masih diakui Prabowo, Brasil memerlukan 11 tahun untuk mencapai 40 juta penduduk dalam penerapan program MBG di Brasil. Jadi saudara, 44 juta kita bersyukur. Masih ada 40 juta anak dan ibu-ibu hamil yang belum terima. Tapi saya minta kesabaran. Ini adalah yang paling cepat yang kita mampu. Di sisi lain, Prabowo meminta masyarakat yang belum menerima MBG mohon untuk bersabar dan dipastikan program MBG akan menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan. Gotong lagi dibakar, gotong lagi, baku de kaki. Sebuah rumah kembali terbakar saat tawuran susulan kembali pecah pada Selasa malam di Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Tidak hanya membakar rumah, pelaku tawuran juga menyerang polisi yang berjaga di lokasi. Diduga tawuran ini merupakan rangkaian tawuran sebelumnya yang menewaskan 1 orang. Betul, itu masih rangkaiannya. Kemungkinan pihak korban masih dendam atau bagaimana, masih rangkaiannya itu. Sehingga masih melakukan provokasi, kemudian pembakaran, namun kami selalu antisipasi. Kami sudah siap jadi di sini di kuburan peruang ini. Sebelumnya 7 unit rumah ludes terbakar saat warga Borta dan warga Sapiria saling serang dengan petasan, bom molotov, dan senapan angin di sebuah pemakaman Baro Angin, Kecamatan Talo, Makassar, Sulawesi Selatan. Kebakaran diduga dilakukan dengan sengaja oleh salah satu kelompok. Warga berharap pihak berwenang bisa mendamaikan kedua kelompok yang kerap bertikai tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Turbone dan Yoel Yusfin, A-News melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pertama karena truk kecelakaan sapi-sapi berkeliaran di tol Jakarta Cikampek kilometer 57. Sapi-sapi bahkan sampai masuk ke rest area membuat kepanikan pengendara. Seekor sapi membuat heboh rest area kilometer 57 tol Jakarta Cikampek. Polisi kesulitan mengevakuasi sapi karena terus berlari menghindar. Sapi bahkan sampai ke tengah jalan tol membuat petugas makin sulit melakukan evakuasi. Butuh waktu sejumlah petugas dan juga untuk amankan sapi ini. Pemirsa, lebih dari 500 pengendara motor terjaring operasi Zebra 2025 di kawasan Jatinegara, Jakarta Timur. Pelanggaran terbanyak mulai dari tidak memakai helm hingga nekat melawan arus. Tidak memakai plat nomor polisi, pengendara motor ini terjaring operasi Zebra 2025 saat melintasi Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Selasa pagi. Plat nomor disimpannya di Bekasi demi menghindari tilang elektronik. Ada juga pemotor yang nekat melawan arus hingga masuk jalur bus Transjakarta.
Dalam operasi Zebra hari kedua, di lokasi ini 500 lebih pengendara motor kena tilang elektronik. Para pelanggar dikenakan denda tilang Rp500.000. Terkaptur ada 253 pelanggaran, itu paling banyak lawan arus, sejumlah 190. Itu tidak menggunakan helm ada 22, selanjutnya 19 itu safety belt. Di Tanjung Priuk, Jakarta Utara, seorang pengendara motor terjaring razia karena menggunakan plat nomor palsu Jepang. Lagi ngeliat ini Pak map, soalnya kan saya harus nyesuaiin titiknya mobil, jadi saya nggak tahu ya, tadi saya lihat map. Tadi saya pengen sempat minggir, cuman udah terlanjur suruh minggir ya udah. Tapi maksudnya dengan penindakan ini meningkatkan kesadaran nggak sudah kalau itu kan bahaya gitu? Ya benar-benar, emang ya peringatan buat saya juga lah gitu kan. Pelanggaran yang paling banyak ditemui, pemotor tidak memakai helm. Operasi Zebra berlangsung hingga 30 November 2025 untuk meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan masyarakat agar tertib berlalu lintas. Tim Liputan iNews melaporkan. Dilanda hujan lebih dari 3 jam, terowongan Halim di Jalan Raya DI Panjaitan, Jakarta Timur banjir. Ketinggian air mencapai 60 cm mengakibatkan kemacetan. Para pengemudi roda 4 dan roda 2 yang melintas jalan tersebut harus mengurangi kecepatan. Sementara pengendara roda 2 yang nekat menerobos banjir harus mengalami mati mesin. Banjir juga merendam ruas jalan raya Duri Kosambi, Cengkareng, Jakarta Barat. Tidak hanya membuat angkutan umum mogok, air setinggi 30 cm ini menyebabkan sejumlah pengendara sepeda motor yang takut mogok terpaksa menggunakan trotoar. Sementara itu, Jalan Ciledug Raya banjir dengan ketinggian air 30 cm membuat arus lalu lintas dari arah Kebayoran menuju Cipulir padat merayap. Sejumlah pengendara yang nekat menerobos genangan air mengalami mati mesin atau mogok. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota Jakarta dari siang hingga malam juga menyebabkan antrean panjang di halte CSW Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Antrean mengular di berbagai rute karena bertepatan dengan jam pulang kerja hingga terjadi penumpukan penumpang. Usai hujan deras mengguyur ibu kota sejak siang hingga menjelang malam, menyebabkan kepadatan penumpang transportasi umum, salah satunya di halte CSW Kramat Pela, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Antrean mengular di sepanjang halte dari berbagai arah karena bertepatan dengan jam pulang kerja. Bahkan penumpukan penumpang masih terus terjadi hingga malam. Antrean penumpang Transjakarta juga terjadi di halte CSW Blok M, Jakarta Selatan. Antrean penumpang nampak mengular di sepanjang halte menunggu giliran untuk bus naik Transjakarta. Derasnya hujan menyebabkan banyak pekerja kantoran yang menunda kepulangannya pada sore hari hingga akhirnya terjadi penumpukan hingga malam hari.